Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pelajaran sejarah, sejarah peminatan ilmu sosial untuk kelas 11 IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, kalian perhatikan gambar ini. Ada apa saja? Ini sebuah karikatur tentang bagaimana tentara Jepang menguasai wilayah-wilayah yang ada di Asia Pasifik seperti Malacca atau Malaysia, Manila ini di Filipina, Honolulu, Hawaii, Guam ini di kepulauan di Pasifik, Hong Kong, wilayah Cina gitu kan, ini Borneo atau di Indonesia. Siapakah ini? Ini adalah, ada yang tahu? Ini adalah seorang Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau berkolaborasi dengan pemerintah Jepang ya dalam rangka mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas yang dipunyai Jepang. Nah, ini kita lihat tentara Jepang merayakan sebuah kemenangan atau victory ini kan. Ini bendera Dai Nippon gitu kan. Ada bendera putih dengan lingkaran merah yang berarti matahari. Ini adalah seperti tengkorak manusia yang seperti tengkorak. Karena ini tinggal tulang aja. Ini akibat dari pengusaha. Nah, apa tujuan? Oke, kita sambil putar. Tujuan apa Jepang menduduki Indonesia? Yang pertama adalah Indonesia ini kaya akan bahan mentah. Terutama apa? Terutama minyak bumi. Minyak bumi. Selain itu juga karena Jepang telah menjadi negara industri, mereka membutuhkan minyak bumi, terus mereka membutuhkan tenaga buruh yang dapat dibayar dengan upah sangat murah. Nah, kita lihat nih kapal terbang ini membutuhkan apa? Bensol. Bensol itu dari mana? Minyak bumi. Atau mereka juga sebagai negara industri membutuhkan untuk pasar dari hasil industrinya mereka. Nah, kita lihat ini Manila ini di Filipina. Jepang sebelum datang ke Indonesia itu ya melewati seperti yang tadi itu ke Manila. Salah satunya menduduki Manila atau wilayah Filipina yang sebelumnya itu tidak diduduki oleh Amerika Serikat. Ini kapal perahu. Kita lihat ini asap mengumbung. Ini dari roket-roket yang dilemparkan oleh Jepang ke Singapura. Singapura siapa yang menguasai sebelumnya? Ya, Inggris. Ini bala tentara pasukan Jepang. 15 Februari 2602. Kenapa 2602? Ada yang tahu? Bukan 1942. Nah, data-data yang di eretan Indramayu, tanah Jawa. Kenapa 2602? Ini adalah menggunakan tahun yang digunakan oleh Kekaisaran Jepang. Bukan ya kalender yang kita pakai sekarang. Yang kita pakai sekarang itu adalah kalender Masehi, Gregorian. Atau bahkan kalian bisa membandingkan dengan tahun Hijriah, kan itu masih 1400-an kan? Nah, ini seperti ini juga sama. Oke, kita cut dulu gambarnya, kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, ini kita. Kedatangan Jepang ini memasuki beberapa wilayah. Nah, ini wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jepang tidak langsung serta-merta menduduki semuanya, tapi ada beberapa cara. Mereka itu ada beberapa armada yang melalui jalur barat, jalur tengah, dan jalur timur. Nah, itu satunya adalah ke Manila dulu. Ini wilayah ke jalur timur, menduduki wilayah timur Indonesia. Kan kita lihat ini warna hitam, merah, biru. Kalau yang menduduki wilayah barat ini adalah dari armada yang disimpan di wilayah Cina. Nah, kita lihat. Ya, datangnya gerakan Jepang ini dengan gerakan 3A, propaganda yang kita kenal. Ya, Nippon, bukan Nippon, tapi Nippon. Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon cahaya Asia. Nah, gerakan 3A ini meskipun dilakukan atau dipelopori oleh Shimizu Hitoshi, tapi pada pelaksanaannya diserahkan pada Mr. Samsudin.
Gerakan ini hanya semata-mata memikat hati bangsa pribumi agar mau membantu Jepang. Tapi oleh bangsa Indonesia sendiri, gerakan ini hanya dianggap sebelah mata. Nah, kemudian Jepang karena gagalnya gerakan 3A, Jepang kemudian membentuk Putra. Putra ini didirikan pada 16 April 1943 yang dipimpin oleh 4 serangkai. Ada yang mengenal siapa saja? Ya, ini Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur. Gerakan ini tidak dibiayai oleh pemerintah Jepang, tapi para pemimpin masa kita ini menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Jawa Hokokai. Nah, ini selanjutnya dari pengganti Putra. Karena ya, Jepang juga sadar bahwa Putra ini banyak dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia. Hokokai ini bahkan lebih luas lagi, meskipun gerakan golongan etnis dari Tionghoa, India, dan Arab. Kita lihat kedatangan Jepang itu mempunyai dampak seperti dampak sosial. Romusa, kerja paksa. Kinro Hoshi, kerja bakti. Nah, kita lihat ini. Mereka meninggalkan pekerjaannya atau sebagai petani itu kan dipaksakan untuk bekerja membangun fasilitas yang dibutuhkan oleh Jepang. Dan yang paling tragis adalah Jugun Yanfu atau pelacuran. Banyak wanita pribumi dijadikan pelampiasan seks dari para bala tentara Jepang. Dampak ekonomi, penyerahan wajib. Jadi store wajib pada pemerintah Jepang, baik dari hasil kekayaan alam ataupun ya ini penanaman pohon jarak yang digunakan sebagai media atau bahan bakar. Akibatnya apa saja? Kita lihat ini kelaparan. Tanah pertanian tandus karena yang asalnya sawah itu harus diganti dengan pohon jarak. Dan waktu yang bertani berkurang, otomatis para pribumi tidak mendapatkan penghasilan. Dampak budaya, kita lihat. Seikere. Nah, kita lihat ini adalah memberikan hormat kepada arah matahari terbit ke arah timur. Karena ya bangsa Jepang itu menghargai matahari sebagai dewa tertinggi. Namun dampak lainnya juga dipungut Heimin Bunka Shidoso atau lembaga kebudayaan. Nah, ini yang paling berpengaruh, dampak militer. Dibentuknya Heiho, pembantu tentara Jepang, dan peta, pembela tanah air. Bahkan kalau kita berbicara peta, kita akan berbicara 14 Februari 1945, terjadinya sebuah pemberontakan peta di Blitar. Selain itu, Jepang juga membentuk organisasi semi-militer seperti Suitai, Kaibodan, Senendan, Fujinkai, Senetai, dan Gatokai, serta Hizbullah untuk merangkul golongan Islam. Dampak pendidikan ini sangat diperhatikan. Bahasa Indonesia boleh dipergunakan di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan. Kita lihat ini Damben, dan ini kedatangan tentara Jepang didukung oleh siswa-siswi. Kita lihat ini siapa? Kiai Haji Zainal Mustofa. Siapakah beliau? Ini adalah tokoh pahlawan yang berasal dari wilayah Tasikmalaya. Tokoh agama, ulama, dan pejuang kemerdekaan. Dari mana? Singaparna, Sukamana. Kalian tahu, bahkan di kota Tasikmalaya ini, jalan utamanya yang dikenal adalah Jalan Hajat. Haji Zainal Mustofa. Beliau melawan pasukan Jepang karena yang selain Seikere karena menghadap ke arah matahari terbit itu bertentangan dengan agama yang beliau anut, dan beliau juga karena dampak dari ekonomi yaitu penyerahan beras. Demikian yang dapat disampaikan dalam pembelajaran kali ini. Adapun yang perlu ditanyakan dapat ditanyakan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.